Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saudara, orang muda dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengalami Damai Sejahtera Allah. Saudara, bulan ini Desember kita merayakan Natal. Ya, kita merayakan Natal dengan cara yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita ingat bahwa Natal adalah kelahiran Kristus. Kita memperingati atau merayakan kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus secara fisik 2000 tahun lalu. Tetapi kelahiran Kristus secara rohani ada dalam hati kita. Itu yang kita harus terus-menerus rayakan atau gemakan dalam hidup kita. Jangan sampai Kristus yang ada dalam diri kita baik terus, dia harus terus bertumbuh bersama dengan kehidupan kita. Di mana rohani kita pun harus terus bertumbuh ke arah Kristus, di mana Kristus hidupnya berkenan kepada Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita yang setiap tahun merayakan kelahiran Kristus, kita pun harus bertumbuh menuju ke arah Kristus. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan saya berharap saudara, kalau saudara sejak muda ya, mengalami Kristus dalam hidupnya, dalam hidup saudara, ya, di mana Yesus lahir dalam diri saudara, saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah modal segala-galanya untuk menghadapi atau menempuh kehidupan kekal. Makanya saudara adalah orang yang paling beruntung kalau saudara percaya Yesus sejak saudara muda. Dikatakan ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Ketika Yesus lahir, dia seperti bayi pada zamannya, pada umumnya manusia. Ya. Kemudian dia bertumbuh. Kalau kita baca di Lukas pasal 2 ayat 50 dan selanjutnya, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, makin dikasih Allah dan sesama. Demikian juga dengan saudara orang muda. Anda harus bertumbuh terus, dewasa, bukan hanya secara fisik, tetapi hikmatnya, rohnya, ya, anugerahnya terus bertambah dalam diri saudara. Kemudian ayat yang ke-13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Jadi malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar baik kepada para gembala, tiba-tiba muncul, dikatakan tampak ya, atau kelihatan bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Kalau bahasa Inggris dikatakan the angel, a multitude of the heavenly host praising God and say. Jadi begitu banyaknya bala tentara sorga. Bala tentara sorga ini adalah makhluk-makhluk sorgawi, yaitu di dalamnya juga ada malaikat-malaikat, angelic being, ya, yang bersama-sama malaikat Tuhan yang diduga adalah Gabriel itu memuji Allah. Nah, perhatikan ayat 14, isi dari pujian para bala tentara sorga ini yang saudara harus renungkan. Dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jelas kemuliaan Allah itu di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kita membutuhkan damai sejahtera. Ya. Saat ini kita sudah hampir 9 bulan lebih ya, hidup di dalam pandemi COVID-19. Kita di dalam ketidaknyamanan. Sulit untuk dikatakan kita dalam keadaan senang. Tetapi kalau kita memiliki Kristus, keadaan sulit tidak membuat damai sejahtera kita hilang. Kita bisa tetap bersukacita. Kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap memiliki damai sejahtera kalau ada Yesus dalam hidup kita. Dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Memang Tuhan Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Keselamatan untuk ditawarkan untuk seluruh umat manusia, siapapun dia. Makanya perintah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Di Markus dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk artinya semua makhluk manusia, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun keadaannya, tua, besar, kecil. Ya. Nah, sama
damai sejahtera di bumi di antara manusia itu diberikan kepada semua manusia. Tetapi di sini dikatakan, ya, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang abadi, hidup kita harus berkenan kepadanya. Jadi syarat untuk kita bisa mengalami damai sejahtera yang dari Allah, yang sejati, yang melampaui segala akal, hidup kita harus berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bisa hidup kita berkenan kepada Allah? Untuk bisa berkenan kepada Allah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bukan hanya di pikiran, di nalar, tetapi juga di dalam tindakan. Karena percaya itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengambil bagian dalam kodratnya, yaitu mengenakan kodrat ilahi, seperti yang dimiliki Kristus. Sehingga kehidupan Kristus itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, ketika kita bertindak, itu mencerminkan Kristus. Nah, untuk itulah kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidupi kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang membuat manusia bisa berkenan kepadanya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian, itu di Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus dibaptis, suara Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pasal 3 Matius. Pasal 17 ayat 5 Matius. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, itu juga ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian ada kalimat selanjutnya, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita mau berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah ajarannya. Yesus itu guru, dia mengajar. Nah, ajaran-ajarannya itulah yang membuat kehidupan kita berbeda, yang membuat kehidupan kita bisa menjadi seperti Kristus. Karena Yesus adalah guru, kita adalah murid. Apa yang dilakukan guru, kita lakukan sebagai murid. Kalau kita sudah melakukan, kita juga mengajar atau mengajak orang lain, menjadikan semua bangsa, orang lain untuk juga menjadi murid Kristus. Nah, untuk bisa berkenan, kita harus percaya Tuhan Yesus, kemudian mengenakan kehidupannya, yaitu filosofi hidupnya. Yang di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu filosofinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas berkata, makananku, nafkahku, artinya yang menjadi kebutuhanku, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama, kita juga begitu. Yang menjadi makanan kita, yang menjadi tugas utama kita adalah melakukan kehendak Dia yang menyelamatkan kita, yang mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lakukan kehendaknya. Dan kehendak Bapa di sorga adalah kita percaya kepada Putra Tunggalnya Tuhan Yesus dan hidup sebagaimana Dia hidup. Dan hanya orang yang hidupnya seperti Kristus yang berkenan kepada Bapa di sorga. Kalau Bapa berkenan kepada kita, Bapa di sorga akan menyambut kita, sabaslah engkau hambaku yang baik, mari masuk menikmati kesukaan sorga. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, apa yang terjadi? Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Nah, untuk itulah saudara, kalau saudara masih muda, kesempatan saudara masih panjang untuk hidup berkenan kepada Allah, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu satu-satunya yang harus saudara kejar ketika saudara studi, ketika saudara mengejar karir. Ingat, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab untuk itulah kita ditebus, supaya kita mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh saudara terima dan saudara hidupi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.